Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat yang mengikuti streaming ini dari rumah. Demikian juga seberapa jemaat yang hadir di ruangan ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada hari ini kita masih boleh punya kesempatan, kita masih boleh punya waktu untuk beribadah, bersyukur dan berterima kasih buat semua penyertaan Tuhan. Buat jemaat yang ada, sekali lagi mari hari ini kita sama-sama dulu tarik wajah kita tersenyum dulu semuanya. Jemaat yang ada di rumah ya, mungkin kita sudah stres ini, udah 2 bulan kita dirumahkan, saudara-saudara, tidak bisa kemana-mana. Dan banyak sekali pengeluhan, hari ini susah Pak Pendeta ya, hari ini pekerjaan saya begini, hari ini keuangan saya begono, kira-kira seperti itu. Nah karena itu mari kita semua hari ini coba kita tersenyum dulu semua, tarik kita punya pipi dan kemudian kita tersenyum. Saudara-saudara, saya katakan minggu kemarin kadangkala senyum itu bisa mengisi kantong kita. Ya seperti itu ya. Ya. Senyum itu kadangkala bisa mengisi kantong kita, bukan berarti terisi oleh uang. Tetapi saudara-saudara, ini kadang-kadang saudara-saudara kita tidak memahami ya, senyum bisa membuat hati senang. Kalau hati senang, nggak ada uang pun semua bisa berjalan dengan baik. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini merupakan hari yang luar biasa bagi orang percaya. Karena Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus itu pada hari ini dia terangkat ke sorga. Puji Tuhan ya. Dia oleh Tuhan Bapa di sorga, dia dinaikkan ke sorga, dia kembali kepada keilahiannya, saudara-saudara. Ya, yang menjadi salah satu pembeda Tuhan kita Yesus Kristus dengan banyak Tuhan di dunia adalah hari ini. Banyak Tuhan di dunia, saudara-saudara, ya tidak ada cerita ketika dia mati dan bisa terangkat ke sorga. Tetapi Tuhan kita Yesus, kita bisa melihat bahwa dalam sejarah Alkitab, dia kemudian saudara-saudara setelah dia mengalami kematian 3 hari di alam kubur, maka kemudian dia dibangkitkan dan kemudian dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Ada beberapa peristiwa penting tentang sejarah Tuhan Yesus. Pertama-tama dari segi kelahirannya, kemudian kematiannya, dan kemudian saudara-saudara kebangkitannya, dan dia kenaikan ke sorga, terangkat ke sorga. Dan juga yang terakhir, kita menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Puji Tuhan. Hari ini kita masih berada di tahap keempat dari cerita tentang Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya, dan sambil kita menantikan kedatangannya pada kali yang kedua, mari kita hidup terus dengan kesukaan, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat bahwa setelah dia terangkat ke sorga, apakah kemudian dia tidak meninggalkan sesuatu pesan untuk kita atau yang sejenisnya? Tetapi mari kita perhatikan, kita akan melihat firman Tuhan, kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mari kita baca ayat 8. Ayat ini merupakan ayat yang sangat populer, saudara-saudara. Ya. Pasal pertama ayat 8 berbunyi seperti ini. Saudara mendengarkan firman Tuhan ini, yang enggak bawa Alkitab silakan lihat di slide di belakang. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, ayat 8 ini saudara-saudara dicatat oleh penulis Kisah Para Rasul. Ya, dalam hal ini Dr. Lukas, dia mencatatkan cerita ini, saudara-saudara, detik-detik sebelum Tuhan terangkat ke sorga.
Tuhan kemudian memberikan sebuah kalimat yang luar biasa yang di dalamnya berisi tentang pesan, ya, yang di dalamnya berisi tentang pesan yang harus dilakukan oleh orang percaya, ya. Dia bilang begini, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara, kamu akan menjadi saksiku. Ada dua hal yang besar yang Tuhan tinggalkan kepada kita sebagai sebuah wasiat yang harus kita kerjakan, yang harus kita alami dan harus kita kerjakan. Pertama-tama Tuhan bilang di sini, kamu akan menerima kuasa. Saudara-saudara, hari ini gereja telah menerima kuasa itu. Hari ini umat Tuhan telah diberikan kuasa itu. Kuasa itu adalah sebuah legalitas atau sebuah kewenangan yang dimiliki oleh anak Tuhan, ya, untuk melakukan hal-hal yang sama seperti Tuhan lakukan. Sebuah kewenangan atau sebuah legalitas di mana kita berhak menjadi anak Tuhan. Ini yang Tuhan beri kepada gereja Tuhan ketika dia terangkat ke sorga. Saudara-saudara, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9. Coba kita baca ini. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9 bilang begini, saudaraku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikku. Kita adalah miliknya. Amin. Dan kuasa untuk menjadi miliknya ini, saudara-saudara, sudah dia berikan. Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 17 ayat yang kita baca tadi, ayat 19, bahwa kita semua adalah milikku. Dia bilang, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka, siapa mereka? Saya dan saudara, gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah miliknya, milik kepunyaannya. Dan ketika dia memberikan kepada kita kuasa ini, saudara baca Markus 16 ayat 18. Hal-hal yang luar biasa akan kita kerjakan, saudara-saudara. Yohanes 14 ayat 12 berkata bahwa bahkan kita akan bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Tuhan lakukan. Hak ini Tuhan berikan kepada kita gereja Tuhan. Kuasa ini, keistimewaan ini Tuhan berikan kepada kita anak Tuhan ketika dia terangkat ke sorga. Gereja tidak bisa diintimidasi oleh hal apapun. Kenapa? Karena kita memiliki kekuatan. Karena kita gereja Tuhan memiliki kuasa. Iblis telah dikalahkan. Bahkan kita gereja Tuhan telah mengalahkan iblis dengan kekuatannya. Kenapa seperti itu? Karena Yesus telah memberikan kepada kita kuasa. Legalitas dan kewenangan ini ada kepada kita gereja Tuhan. Katakan amin. Nah sekarang kita harus punya kemampuan dan kita harus punya kesadaran dan kita harus punya, saudara-saudara, suatu sensitivitas untuk bisa melakukan, mempraktekkan kuasa ini. Kita bisa berdoa, Tuhan mengangkat kita dari kesusahan, Tuhan mengangkat kita, memerdekakan kita dari kekecewaan. Kita berdoa, Tuhan membuat kita untuk bisa melakukan terobosan-terobosan yang baru, hal-hal yang luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk bisa membedakan banyak hal. Ini yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan. Hal-hal yang luar biasa. Tadi saya katakan, kalau saudara baca Markus pasal 16 ayat 18, saudaraku, ya, ini hal yang luar biasa. Coba kita lihat Markus 16 ayat 18. Perhatikan. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Kuasa Tuhan berikan kepada kita gereja Tuhan. Salah satu, ketika aku pergi kepada Bapa, sampai kepada Bapa di sorga, kamu akan menerima kuasa, kata Tuhan. Kamu akan menerima kuasa. Dan itu gereja telah miliki pada hari ini. Kita mendengar kisah-kisah yang luar biasa
yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Dari zaman gereja mula-mula sampai pada hari ini, gereja tidak pernah kehilangan kekuatan untuk bisa dapat unjuk gigi mempertontonkan kepada dunia bahwa gereja punya 1 juta kelebihan. Amin. Kalau kita merasa lemah pada hari ini, dan kalau kita menganggap kita lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa, itu berarti karena kita tidak mengimani apa yang Tuhan berikan dalam Kisah 1 pasal 8 ini, bahwa kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan dalam banyak hal. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang ditinggalkan oleh Tuhan dan apa yang dipesankan oleh Tuhan sebagai wasit yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Yang kedua, ketika Tuhan memberikan kuasa yang pertama, maka yang kedua, Tuhan tinggalkan kepada kita dan Tuhan inginkan kepada kita untuk memiliki tanggung jawab. Ini yang kedua. Coba kita lihat tadi Kisah 1 pasal yang ke-8. Tuhan bilang apa di sana? Dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudaraku, saksi lebih identik dengan tanggung jawab, saudara-saudara. Amin. Menjadi saksi itu sama seperti kita menjadi berkat. Sekali lagi, menjadi saksi sama dengan kita boleh menjadi berkat. Kita tidak usah bicara terlalu jauh. Sudahkah kita sebagai ibu yang baik yang menjadi berkat buat anak-anak kita? Sudahkah kita menjadi berkat kita sebagai seorang ayah terhadap anak-anak kita? Sudahkah kita menjadi berkat sebagai seorang gembala terhadap jemaatnya? Saudara-saudara, ini hal yang paling sepele yang Tuhan inginkan bagi kita gereja Tuhan. Karena saksi ini berbicara tentang, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi berkat. Yesus telah terlebih dahulu menjadi teladan bagi kita. Yohanes pasal 13 ayat 5, ayat 15. Coba kita lihat. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Katakan amin. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sebagaimana halnya Yesus telah memberikan teladan kepada kita, demikian juga kita memberikan teladan kepada sesama kita. Kasihmu dapat engkau tunjukkan kepada orang yang punya, kepada orang yang tidak punya kasih. Saudara-saudara, kebaikanmu dapat engkau tunjukkan kepada mereka yang tidak punya kebaikan. Bicara teladan ini bukanlah hal yang mudah, saudara-saudara. Karena ini bisa menyangkut sikap hati. Sikap hati. Karunia boleh berlalu, tetapi teladan ini berbicara tentang karakter kita. Di dalam karakter kita, di dalam sikap hidup kita, engkau bisa bernubuat, saudara-saudara. Engkau bisa menyembuhkan orang sakit, orang mati dibangkitkan ketika engkau berdoa. Silahkan engkau melakukan semuanya itu. Tetapi jika sikapmu, jika karaktermu tidak menunjukkan cara seperti yang Yesus tunjukkan, saudara-saudara, sebagai teladan yang sempurna, itu bukan apa-apa, saudara-saudara. Dan engkau bukan siapa-siapa. Jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita dengarkan dengan baik-baik. Karunia akan berakhir, tetapi teladan dari sikapmu yang engkau tunjukkan selama engkau ada, itu akan membawamu sampai kepada kekekalan. Katakan amin. Karunia yang engkau miliki itu bisa membawamu ke puncak. Tetapi yang akan mempertahankan itu tetap berada di puncak adalah bagaimana sikapmu yang kau kelola selama ini. Bagaimana sikap dan tindakanmu yang engkau kelola sampai kepada hari ini. Teladan telah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengikuti teladan Tuhan yang sempurna. Yesus memiliki teladan yang super penuh kasih. Yesus penuh dengan kebaikan. Yesus penuh dengan kemurahan.
Yesus tidak pernah punya dendam terhadap musuh, tidak, karena dia mengajarkan tentang kasih. Kalau pipi kirimu ditampar, serahkan lagi pipi kananmu. Yesus telah menunjukkan semuanya itu. Bagaimana dengan kita anak Tuhan? Engkau bilang, Pak Pendeta, bukankah itu sikap yang sulit untuk saya kerjakan? Memang. Siapa manusia yang bisa sama seperti Tuhan Yesus? Tidak ada manusia yang bisa sama seperti Tuhan dalam sikap. Tetapi saudara-saudara, kita minimal kita punya kemauan untuk bisa berubah dari sikap kita. Karena Roh Kudus, Roma 8 berkata, akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan yang tidak bisa kita ucapkan dalam doa. Roh Kudus membantu kita untuk dapat melakukan itu. Roma pasal 8. Karena itu, tidak adalah alasan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk berkata, Pak Pendeta, kalau menyangkut kebiasaan saya, aduh Pak Pendeta sukar, saya mau ubah. Banyak kebiasaan-kebiasaan saya yang sepertinya buruk Pak Pendeta. Ya, kalau engkau menyadari, silakan engkau berubah. Karena perubahan itu ada di tanganmu, saudara-saudara. Amin. Perubahan ada di tangan kita, menyangkut sikap dan perilaku. Karunia tidak akan pernah ada hubungan dengan sikap dan karakter, saudara-saudara. Nebukadnezar seorang raja jahat, tapi Tuhan memberikan kepada dia karunia. Ya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki sikap yang luar biasa jahat, tapi mereka punya sejuta kelebihan. Tapi Alkitab berkata juga, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dia selalu berkata dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia punya hati, dia punya keteladanan yang pantas, yang cocok untuk diteladani. Yesus kemudian telah memberikan contoh bagi kita. Yohanes 13 ayat 15, ya. Yesus itu teladan, saudara-saudara. Dan ketika sikap kita, ya, keteladanan yang kita ambil dari Tuhan dan kita wariskan dalam diri kita sendiri, di dalam hal itulah kita, Yesus dipermuliakan. Orang akan mempermuliakan Yesus ketika dia melihat keteladananmu. Orang akan mempermuliakan nama Yesus ketika dia melihat sikapmu. Puji Tuhan. Betapa anak akan membanggakan papanya ketika dia melihat ada nilai-nilai Kristus di dalam diri papanya. Ketika anak itu bangga dengan mamanya karena dia menilai mamanya itu punya keteladanan seperti yang Tuhan punya. Demikian juga orang tua melihat anaknya itu punya keteladanan sama seperti Yesus, betapa bangga orang tua. Demikian juga Tuhan demikian juga untuk hal-hal yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika Yesus terangkat ke sorga, pesan moral yang dia berikan kepada kita, gereja Tuhan, pertama-tama dia telah memberikan kepada kita kuasa untuk mengatasi banyak hal dalam hidup, kuasa untuk mengatasi problem. Dan yang kedua, saudara-saudara, dia berikan kepada kita, sertakan juga kepada kita tanggung jawab. Ini bagian kita, saudara-saudara. Ini bagian kita. Bagian kita untuk melakukan, bagian kita untuk mengerjakan, saudara-saudara. Bagian kita untuk berubah. Amin. Bagian kita untuk berubah. Perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai benar-benar terjadi perubahan. Ya. Kalau engkau berkata, Pak Pendeta, saya punya 11 sikap buruk, tapi sekarang sudah banyak yang saya tinggalkan, sudah 10, tinggal satu belum berubah. Karena perubahan 100% engkau telah berubah. Perubahan bukan 99,9%, tapi 100%. Amin. Ini yang Yesus tinggalkan kepada kita di saat dia naik ke sorga. Tanggung jawab. Nah, saudara-saudara, tanggung jawab itu adalah ukuran kedewasaan. Kita disebut orang yang dewasa ketika kita berhasil memikul tanggung jawab. Seberat apapun tanggung jawab itu dalam hidupmu. Karena ukuran kedewasaan itu bukan selalu diukur dengan umur, dengan jumlah usia. Hari ini ada banyak kakek-kakek tapi sama seperti anak kecil. Ada banyak orang tua tapi sama seperti anak kecil. Tetapi juga hari ini banyak anak kecil tetapi sikapnya sama seperti orang tua. Karena walaupun masih kecil tetapi dia bisa memikul tanggung jawab. Dia bisa memikul tanggung jawab. Demikian dengan kita gereja Tuhan. Sebagai anak Tuhan, saudara-saudara, sudah sampai di mana?
tanggung jawab yang kita punya, yang kita pikul sebagai anak Tuhan. Sudah seberapa besar keteladanan yang kita lakukan, sudah seberapa besar keteladanan yang kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah kepada istri, anak, ataupun karyawan, karena kita sebagai bos dalam sebuah perusahaan, atau kita sebagai gembala sidang terhadap jemaatnya. Apakah engkau sebagai gembala pun engkau telah memberikan contoh yang baik terhadap jemaat? Sebab banyak ini gembala yang tidak memberikan contoh yang baik terhadap jemaatnya. Ataupun sebaliknya, saudara-saudara, jemaat telah memberikan keteladanan terhadap gembalanya. Nah, karena itu hari ini firman Tuhan berkata, mari yang terakhir, 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Dia bilang begini, saudara-saudara, ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Katakan amin. Sekali lagi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Dan biarkanlah firman kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Mari kita berdoa. Biarkanlah Tuhan firman kebenaran ini menjadi berkat bagi kami. Engkau telah terangkat ke sorga, namun Engkau meninggalkan kepada kami suatu pesan, bahwa kami punya kuasa, tetapi begitu juga kami diberi tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan perjuangan dalam kehidupan sebagai seorang anak Tuhan. Seberapa anak-anakmu yang mendengarkan firman ini, baik dari rumah mereka masing-masing maupun kami yang ada di ruangan ini, Engkau memberkati dan menguduskan firman kebenaran ini menjadi hidup di dalam hati kami. Kami berdoa, bersyukur buat semuanya, di dalam nama Yesus Tuhan yang teramat mulia. Jemaat yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.